Kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Miss Emi dipersilakan. Nabiha, silakan. Nabiha, ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mr. Heri Rian selaku Kepala Sekolah SMA Arida Salam. Yang saya hormati Mr. Kevin Zeni Wasono selaku Pembina OSIS SMA Arida Salam. Dan yang juga saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat sehat hingga hari ini dan tak lupa salawat dan salam hingga diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabiha akan memandu acara debat calon ketua OSIS SMA Arida Salam periode 2021-2022. Susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan dengan basmalah, acara inti debat calon ketua OSIS, dan terakhir penutup. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi mampu menambah berkah acara hari ini. Langsung saja kita pada acara inti, yaitu debat calon ketua OSIS SMA Arida Salam, periode 2021-2022. Debat kali ini akan dimoderatori oleh Miss Emi. Kepada Miss Emi dipersilakan. Baik, terima kasih Nabiha yang sudah membuka acara hari ini. Miss Emi buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Rian selaku Kepala SMA Arida Salam. Yang juga kami hormati Bapak Rahmat Reski selaku Kepala SMP Arida Al Salam beserta Miss Intan Wakil Kepala Kurikulum SMP Arida Al Salam dan Mr. Kevin Zeni selaku Pembina OSIS SMA Arida Al Salam serta teman-teman yang berbahagia. Selamat siang hadirin yang kami hormati. Perkenalkan saya Emi yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelumnya, terima kasih telah hadir pada siang ini Jumat 27 Agustus 2021 bertempat di ruang virtual Microsoft Teams dalam kegiatan debat calon ketua OSIS SMA Arida Al Salam periode 2021-2022. Debat hari ini terdiri dari 3 calon ketua OSIS yaitu nomor urut 1 atas nama Saudari Putri Fazria Duyanti, nomor urut 2 atas nama Saudara Agie Fantio Kamaro Prazaki, dan nomor urut 3 atas nama Saudara Taufikur Rahman Hermanto. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib debat hari ini. Tata tertib bagi peserta, yang pertama, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Kedua, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Ketiga, peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia dan sudah diberikan izin oleh moderator. Keempat, peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat selesai. Kemudian, tata tertib bagi para pendukung dan penonton. Pertama, pendukung calon ketua OSIS diharapkan tenang selama debat berlangsung. Kedua, pendukung calon ketua OSIS dilarang mengeluarkan suara berupa hinaan atau sindiran untuk calon ketua OSIS yang bukan pilihannya. Ketiga, pendukung calon ketua OSIS hanya memberikan tepukan tangan virtual jika moderator memberi izin
selama proses debat dan di setiap akhir sesi. Baik, hadirin, debat kali ini terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama perkenalan, sesi kedua pemilihan pertanyaan yang akan dibacakan oleh panelis Mr. Rian. Sesi 3 tanya jawab oleh masing-masing calon ketua OSIS. Dan yang terakhir sesi 4 penyimpulan. Pada setiap sesi akan dijelaskan masing-masing peraturannya. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi 1, perkenalan. Masing-masing calon ketua OSIS memperkenalkan diri, visi misi, dan program kerja dengan waktu maksimal 5 menit. Dimulai dari calon ketua OSIS nomor 1, Saudari Putri. Sudah siap? Ntar saya siapkan dulu filenya Miss Emi ya. Baik. Iya. Saudari Putri. Iya, Miss. Baik. Kepada nomor urut 1, silakan untuk memperkenalkan diri, visi misi, dan program kerja. Waktunya maksimal 5 menit. Silakan bisa dimulai, Mr. Kevin. Ya. Baik, silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fazria Duyanti. Maaf, Miss. Miss Ya. Emi, Iya, Putri. ini yang profilnya dibacain semua. Iya, silakan Putri. Perkenalkan, nama lengkap saya Putri Fazria Duyanti. Nama panggilan saya Putri. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 29 Desember 2005. Hobi saya masak dan mendengarkan musik. Cita-cita saya menjadi dokter. Visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Lanjut Putri. Misi saya, pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk pengembangan bakat, potensi, dan kreativitas. Ketiga, rutin menjalankan pelatihan demi memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan para siswa. Dan yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS. Program kerja. Pertama, kelas meet dan perlombaan 17 Agustus. Kedua, pentas seni. Ketiga, mengadakan acara hari besar keagamaan. Keempat, bantuan sosial. Kelima, razia. Dan yang keenam, kerja bakti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, waktunya masih tersisa 3 menit. Apakah mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor 1. Dilanjutkan oleh calon ketua OSIS nomor 2 atas nama Saudara Agie Fantio Kamaro Prazaki. Kepada Gie, dipersilakan. Ya, silakan GF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Agie Fantio Kamaro Prazaki. Nama panggilan saya GF. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Januari 2005. Hobi saya olahraga dan mendengarkan musik. Cita-cita saya menjadi tentara. Visi dan misi. Visi: menjadikan siswa-siswi SMA Aridal Salam menjadi siswa-siswi yang aktif dan bertanggung jawab serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Misi saya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan prestasi di bidang akademik, menyampaikan pendapat dari warga sekolah, dan menjalin hubungan yang harmonis kepada seluruh warga sekolah. Program kerja. Yang pertama, melakukan kegiatan dan acara yang berhubungan dengan Hari Besar Islam. Yang kedua, melakukan lomba seputar keterampilan dan budaya setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, melaksanakan ekstrakurikuler untuk mengasah kemampuan. Yang keempat, mengingatkan teman-teman untuk lebih disiplin terhadap peraturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara GIEF, waktu yang tersisa masih lebih dari 3 menit. Apakah sudah cukup atau mau ditambahkan? Cukup, Miss. Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon ketua OSIS nomor urut 3 atas nama Saudara Taufikur Rahman Hermanto. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hayana syukurullahi azza wa jalla alladzi qata'tona nyaman kasiratan hatta nastati'an jami afidha makamil mubarak. Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan waktunya untuk sempat hadir di acara debat calon ketua OSIS pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Emi yang telah memberikan waktunya untuk berbicara di depan ini. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Hermanto dan nama panggilan saya kerap dipanggil Viko. Saya dari kelas 11 Ibnu Rusyid. Tempat tanggal lahir saya Bandar Lampung 11 Februari 2004. Hobi saya bermain gitar dan riding. Cita-cita saya pilot. Untuk visi dan misi saya, yang pertama visi menjadikan OSIS SMA Arido Assalam sebagai tempat untuk bekerja sama, brainstorming, beropini, dan melibatkan semua murid-murid untuk lebih tertib, disiplin SMA pada umumnya. Mendidik agar siswa dan siswi SMA mempunyai sifat akhlakul karimah. Misi saya, menerapkan peraturan yang sudah ada di sekolah kepada siswa-siswi SMA Arido Assalam. Mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kelestarian siswa-siswi SMA Arido Assalam. Memfokuskan siswa-siswi SMA agar terhadap bakatan masing-masing. Misi yang kedua, meningkatkan ketakwaan dalam diri siswa seperti membiasakan membaca doa dan Asmaul Husna sebelum jam pelajaran, serta mengadakan kegiatan yang bersifat keagamaan. Meningkatkan kedisiplinan dalam diri siswa seperti mewajibkan seluruh siswa untuk berpakaian seragam lengkap dan memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan. Membimbing siswa dalam berakhlakul karimah seperti mengadakan penyuluhan tentang pentingnya akhlak yang terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Menyalurkan bakat yang terpendam dalam diri siswa seperti membuka ekstrakurikuler, olahraga, kesenian, PMR, pramuka, dan lain-lain. Program lain yang dibutuhkan ditentukan kemudian. Program kerja, rencana kerja OSIS. Yang pertama, mengadakan rapat mingguan dan bulanan. Yang kedua, mendata anggota OSIS. Yang ketiga, mengontrol dan mengevaluasi program kerja sekretaris bidang. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak lain dalam lingkup sekolah ataupun luar sekolah. Yang kelima, meningkatkan kemampuan prestasi di bidang akademik atau non-akademik. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Viko, waktu masih tersisa 2 menit. Apakah ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu Semi. Terima kasih. Baik, Viko. Baik, hadirin. Sesi 1 perkenalan sudah selesai. Sekarang saatnya masuk sesi 2. Pertanyaan pilihan yang akan disampaikan oleh panelis Mr. Rian. Peraturan 1.
masing-masing calon ketua OSIS memilih amplop pertanyaan. 2. Dalam amplop pertanyaan terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab. 3. Waktu menjawab maksimal 2 menit untuk setiap pertanyaan. Keempat, sesi 2 dimulai dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Mr. Kevin, silakan disiapkan amplopnya. Iya, mungkin ini sama ini Miss Emi, mohon maaf, ditambahkan untuk para calon ketua, harap menyalakan kameranya dan tolong di spotlight ya, jadi biar kita bisa melihat para kandidat juga. Tadi terlupa. Baik, terima kasih Ya. Mr. Kevin. Kepada teman-teman calon ketua OSIS dan semuanya diharapkan untuk menyalakan kamera. Terima kasih. Nanti Miss Intan atau Miss Emi tolong di spotlight ya untuk jika kandidatnya sedang menyampaikan pendapatnya ya. Karena saya share screen materi. Iya. Oke, Mr. Rian dipersilakan. Silakan. Calon ketua OSIS nomor urut 2, Gief. Iya, Miss. Oke, baik. Mr. Rian dan Gief bisa di spotlight. Ya. Baik, terima kasih Mr. Kevin. Ini saya melihat Viko sudah menyala kameranya. Viko masih belum menyala ya? Baik, terima kasih Viko. Untuk Putri. Putri sedang ini, Mister, katanya nggak bisa on cam. Ada kendala. Ya, baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya Mr. Rian mengucapkan selamat kepada seluruh calon ketua OSIS SMA Rida Salam. Hari ini kita berada di puncak, mungkin belum sampai ke puncak ya, tapi menuju ke puncak pemilihan dari OSIS SMA Rida Salam, dan hari ini adalah pemaparan dari visi misi program, termasuk juga kecakapan kalian nanti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kalian. Dalam sesi ini kita tidak mencari benar atau salah, tapi kita memberikan kesempatan kepada calon pemilih untuk menilai, mengevaluasi dari jawaban-jawaban yang kalian sampaikan, maka sekiranya nanti mengena di hati pemilih untuk selanjutnya mereka akan punya pilihan mereka sendiri di antara 3 ini, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi ketua OSIS untuk periode 2021-2022. Baik, teknisnya tadi sudah disampaikan oleh Miss Emi bahwa masing-masing dari kalian akan memilih satu amplop ya, begitu Miss Emi? Betul, Mister. Ya, kalau mungkin ini bukan amplop ya, Pak Kevin, nanti di sini memilihnya pakai handphone slide ya. Slide ya. Ya, baik. Masing-masing dari kalian nanti akan memilih satu amplop dalam slide ini, dan kemudian amplop itu akan menjadi milik kalian, dan kalian akan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam amplop tersebut. Ya, masing-masing dari kalian memiliki 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu akan diberikan dalam satu waktu secara berurutan. Artinya ketika sudah selesai dengan pertanyaan pertama, maka akan dilanjut ke pertanyaan kedua, begitu dilanjut dengan pertanyaan ketiga, dan begitu juga dengan kandidat berikutnya, di kandidat yang lain. Untuk sesi ini dimulai dari kandidat nomor berapa, Miss Emi? Nomor urut 2. Nomor urut 2 ya. Baik, nomor urut 2, kemudian 3 dan 1 ya. Betul. Ya, baik Pak Kevin, silakan bisa ditunjukkan amplopnya. Ya, amplopnya iPhone nih. Baik, kita mulai dari Gief. Gief, silakan bisa dipilih amplop nomor 1, 2 atau 3. 2.
Oke. AGF nomor 2. Baik, bisa dicatat ya, Miss Emi untuk AGF nomor 2. Kemudian Viko. Oh ya, Viko. Viko amplop nomor berapa? Nomor 1, Mister. Nomor 1. Baik, berarti praktis sisa amplop tersisa adalah untuk Putri ya. Berarti Kiev nomor 2, kemudian Viko nomor 1 dan Putri nomor 3. Ya. Baik, kita akan mulai sesi ini. Untuk sesi pertama akan di pertanyaan pertama akan diberikan untuk kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2 siapa? Kiev ya. Baik, Mr. Kevin boleh minta tolong dibuka amplop nomor 2. Oke, baik Mister. Yap. Baik. Bisa terlihat, Kiev? Bisa. Ya, atau mungkin tidak perlu ditampilkan Mr. Kevin, biar nanti dipertanyakan satu persatu saja. Oh, baik. Ya. Jadi kembali aja ya. Iya, baik. Nanti biar saya tanya dari sini saja. Baik. Ya. Baik. Giev, ada 3 pertanyaan seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertanyaan 2 nomor 1 ya, karena tadi amplop yang dipilih adalah nomor 2. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Menjadi ketua OSIS tentu akan ada tekanan dan tuntutan. Bagaimana cara kamu menanggapi hal-hal tersebut? Saya ulangi satu kali lagi. Menjadi ketua OSIS tentu akan ada tekanan dan tuntutan. Bagaimana cara kamu menanggapi hal-hal tersebut berkenaan dengan tekanan dan tuntutan? Sudah jelas, Giev? Iya, sudah. Waktunya 2 menit ya, Miss ya? Iya, waktunya 2 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan, Giev. Untuk menghadapi tantangan, saya akan mengerjakan apapun itu secara ikhlas dan sabar. Dan untuk ada tuntutan untuk saya, mungkin saya akan mengusahakannya dengan sebaik mungkin untuk bisa menyelesaikan tuntutan itu. Ya, terima kasih. Waktunya masih tersisa 1 menit 20 detik, Giev. Masih mau ditambahkan? Silakan. Enggak, Miss. Cukup. Baik, terima kasih Giev. Silakan kalian dilanjutkan dari pertanyaan kedua. Iya, baik. Terima kasih Giev untuk jawabannya dan untuk responnya. Mungkin ini juga berlaku untuk kandidat yang lain ya, bahwa waktu 2 menit itu waktu yang cukup banyak. Jadi silahkan bisa dimaksimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Baik, kita berharap pertanyaan kedua ini bisa jauh lebih bisa jauh lebih terbuka lagi untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua untuk masih dengan kandidat nomor 2, Giev. Ya, perhatikan pertanyaannya. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah. Ketika menjabat sebagai ketua OSIS, bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Baik, saya ulangi satu kali lagi. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah. Ketika menjabat sebagai ketua OSIS, bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Sudah jelas, Giev? Ya, sudah.
Baik, waktunya 2 menit, bisa dimaksimalkan dari waktu yang ada, dimulai dari sekarang. Saya sebagai pemimpin nanti jika harus menyelesaikan sebuah masalah, saya akan berusaha untuk fokus dan terus mencoba untuk menyelesaikan masalah, dan jika saya perlu bantuan, saya sebagai ketua mempunyai anggota yang bisa ikut membantu saya untuk menyelesaikan masalah di dalam OSIS. Waktunya masih tersisa 1 menit 18 detik, ya. Mau dilanjutkan? Silakan. Cukup, Miss. Baik, cukup. Silakan Miss Rian, dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Ya, baik. Terima kasih Miss Emi dan Giaf. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, sekaligus pertanyaan terakhir untuk Giaf. Ya, mohon dicermati dengan seksama pertanyaan berikut karena lumayan agak panjang. Banyaknya kompetisi-kompetisi baik yang diselenggarakan sekolah dan juga lembaga-lembaga lain memberikan kesempatan kepada siswa untuk berprestasi. Bagaimana caramu mengapresiasi siswa dan siswi yang sanggup mengharumkan nama sekolah, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik? Saya ulangi satu kali lagi. Banyaknya kompetisi-kompetisi baik yang diselenggarakan sekolah dan juga lembaga-lembaga lain memberikan kesempatan kepada siswa untuk berprestasi. Bagaimana caramu mengapresiasi siswa dan siswi yang sanggup mengharumkan nama sekolah baik dalam bidang akademik maupun non-akademik? Sudah jelas, Gia? Ya. Baik, waktunya sama 2 menit, dimulai dari sekarang. Untuk mengapresiasi siswa yang berprestasi, mungkin akan diberi penghargaan, piala, sertifikat, atau ada hadiah. Dan kalau di sekolah bisa dipajang prestasi-prestasi yang dia miliki. Dan silakan, ada lagi ya, mungkin apresiasi yang Giaf berikan nantinya saat dia menjabat menjadi ketua OSIS. Waktunya masih ada 1 menit lagi. Kalau dari saya mungkin mungkin hanya selamat dan saya akan mengasih hadiah mungkin. Baik, masih ada 42 detik ya, mau ditambahkan? Cukup, Miss. Baik, sudah cukup. Pertanyaan untuk Giaf 3 sudah selesai, Miss Rian. Baik, terima kasih Viko untuk mohon maaf, terima kasih Giaf untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan itu nanti bisa memberikan gambaran ya terhadap pemilih ya, untuk nanti pemilih kita akan buktikan di minggu depan pada saat sesi pemilihan. Baik, kita sudah selesai dengan kandidat nomor 2. Untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke kandidat nomor 3. Betul seperti itu, Miss Ami? Betul, Mister. Boleh berikan tepuk tangan virtual dulu untuk calon ketua OSIS nomor 1 yang sudah menjawab pertanyaan dengan maksimal. Terima kasih. Terima kasih, Gief. Bisa dilanjutkan dengan calon ketua OSIS nomor urut 3. Ya.
Tidak ada, Viko? Ada Miss. Baik, silakan Mr. Rian. Baik, terima kasih Miss Ami. Untuk Ananda Viko, dimohon untuk bersiap-siap. Tadi amplop yang dipilih oleh Viko adalah amplop nomor 1 ya. Baik, seperti kandidat sebelumnya Agif ada 3 pertanyaan dan waktu yang diberikan adalah 2 menit. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Baik, mohon dicermati dengan baik. Menurutmu, apa hubungan antara OSIS dengan sekolah? Saya ulangi 1 kali lagi. Menurutmu, apa hubungan antara OSIS dengan sekolah? Bagaimana? Sudah jelas, Viko, pertanyaannya? Baik, waktunya 2 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, menurut saya OSIS dengan sekolahan punya hubungan yang cukup berperan penting di dalam sekolah, karena OSIS itu ibarat kata adalah tangan kanan sebuah guru, dan OSIS itu sangat berperan penting sekali di sekolah, karena dia juga yang membantu tugas guru, dia juga yang bisa dibilang mungkin hubungannya, pokoknya itu Miss, hubungannya sangat penting. Dan Silakan, waktunya 55 detik lagi. OSIS, karena OSIS mempunyai, karena apa ya, pokoknya intinya hubungan sekolah dengan OSIS itu ada karena OSIS merupakan sebuah organisasi yang berperan penting untuk sekolah. Itu doang, Miss. Baik, intinya ada di akhir ya hadirin. Jadi intinya adalah OSIS berperan penting untuk bagaimana membangun sekolah. Terima kasih Viko, masih ada. Oh, sudah habis waktunya. Baik, silakan dilanjutkan Mr. Rian. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mohon dicermati. Tidak semua program kerja atau proker yang ada berjalan dengan mulus. Terkadang hambatan terjadi dan membuat program kerja terhenti dan gagal. Apa yang akan kamu lakukan jika salah satu program kerja tidak terlaksana? Saya ulangi 1 kali lagi. Tidak semua program kerja atau proker yang ada berjalan dengan mulus. Terkadang hambatan terjadi dan membuat program kerja berhenti dan gagal. Apa yang akan kamu lakukan jika salah satu proker tidak terlaksana? Oke, yang saya akan lakukan Tunggu dulu Viko, waktunya belum dimulai. Baik, sudah jelas ya berarti Viko ya. Oke, Mr. Kevin, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Yang saya akan lakukan pertama, apabila salah satu program kerja saya ada yang gagal atau ada yang terhambat, saya akan mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk bisa melakukan program kerja itu kembali, atau mencoba sekali lagi agar program kerja itu berjalan lagi, atau sampai jika emang program kerja itu emang sudah terhambat dan tidak bisa untuk dilaksanakan, saya akan mencari program kerja lainnya. Seperti itu, Mister.
Waktunya masih tersisa 1 menit 14 detik. Apakah masih mau ditambahkan, Viko? Apabila ada program kerja saya yang gagal, saya akan menyuruh anggota OSIS saya untuk mencari sebab dan masalahnya kenapa sampai program kerja kita bisa gagal seperti itu. Baik, masih ada 46 detik. Cukup atau ada tambahan? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Baik, silakan dilanjutkan, Mister Ian. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir untuk kandidat nomor 3 ya. Mohon dicermati pertanyaannya. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Begitu pula seorang ketua OSIS. Ketika sebagai puncak pimpinan organisasi melakukan sebuah kesalahan, apakah harus dihukum? Jawabannya tentu saja. Namun, hukuman seperti apa yang akan diberikan? Pertanyaannya diulang satu kali lagi. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Begitu pula seorang ketua OSIS. Ketika sebagai puncak pimpinan organisasi melakukan kesalahan, apakah harus dihukum? Jawabannya tentu saja. Namun hukuman seperti apa yang akan diberikan? Sudah paham, Viko? Sudah paham. Baik, waktunya 2 menit langsung dimulai dari sekarang. Mister, sebelumnya mohon maaf karena saya kan nggak tahu hukuman seperti apa apabila ada seorang ketua OSIS yang salah dan dihukum apa, sebelumnya kan saya belum tahu. Cuman kalau untuk konsekuensinya apabila ada ketua OSIS yang melakukan kesalahan yang dia perbuat sendiri, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, mungkin apabila saya sendiri yang melakukannya, saya harus terima resiko apapun itu resikonya, dan hukuman yang patut diberikan mungkin sanksinya bisa dicukur rambut botak, bisa diturunkan jabatannya mungkin apabila udah kesalahannya sangat fatal, atau hukuman yang patut atau yang pantas itu apa ya? Silakan, Viko, waktunya terus berjalan. Berapa menit lagi, Miss? Berapa menit lagi, Miss? Oh, 40 detik lagi waktunya. Hukuman yang pantas ialah udah sih, Miss, itu doang. Cukup. Masih ada 20 detik padahal untuk menjawab. Gimana? Masih mau dijawab? Masih ada 15 detik. Intinya dia harus apapun masalahnya dia harus terima resikonya, konsekuensinya, dan dia memperbaiki kesalahannya dan berintrospeksi diri untuk tidak melakukan kembali kesalahan. Udah itu. Baik, pas sekali waktunya habis 2 menit. Terima kasih Viko. 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Viko. Boleh teman-teman berikan tepuk tangan virtual untuk Viko yang sudah menjawab ketiga pertanyaan. Selanjutnya, calon ketua OSIS nomor urut 1, Putri. Putri? Iya, Miss. Baik. Silakan Mister Ian. Ya. Baik, Putri sudah siap? Insya Allah siap. Ya, sudah jauh lebih siap ya, apalagi sudah melihat 2 kandidat sebelumnya. Insya Allah Putri jauh lebih siap. Nah, baik, Putri seperti kandidat-kandidat sebelumnya akan diberikan 3 pertanyaan, dan untuk Putri dapat amplop nomor 3 ya, amplop nomor 3 dengan 3 pertanyaan.
Kita akan mulai pertanyaan pertama, mohon dicermati dengan seksama. Semisal ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Saya ulangi. Semisal ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Sudah paham, Putri? Sudah. Tunggu dulu, Putri ya. Baik, tarik nafas dulu, waktunya 2 menit sama dengan yang lain, dimulai dari sekarang. Tetap menetapkan anggota OSIS. Kedengeran nggak bisa suaranya? Ya, terdengar. Saya akan melaksanakan musyawarah kepada anggota-anggota saya. Saya akan melaksanakan musyawarah kepada anggota-anggota saya dan menetapkan anggota OSIS saya. Waktunya masih 1 menit 15 detik. Silakan Putri jika mau menambahkan. Udah, Mas. Cukup, baik. Terima kasih Putri. Silakan dilanjutkan, Mr. Rian. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mohon dicermati. Ada yang berkata bahwa jika kita berorganisasi, maka akan sulit mengatur waktu belajar. Begitupun sebaliknya. Lalu bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengatur waktu antara belajar dan berorganisasi? Saya ulangi 1 kali lagi. Ada yang berkata bahwa jika kita berorganisasi, maka akan sulit mengatur waktu belajar. Begitupun sebaliknya. Lalu bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengatur waktu antara belajar dan berorganisasi? Sudah paham, Putri? Sudah. Baik, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saya akan membagi waktu untuk kegiatan OSIS dan membagi waktu untuk belajar. Apa lagi ya? Saya juga akan pita-pita dalam mengambil waktu yang bagus untuk mengerjakan tugas dan menjalankan kewajiban saya sebagai pelajar. Waktunya masih 1 menit. Silakan Putri. Udah, Miss. Oh, sudah. Baik, terima kasih Putri. Silakan dilanjutkan, Mr. Rian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, sekaligus penutup pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Saat ini, belum banyak orang yang tahu atau belum banyak orang tua yang mengetahui tentang SMA Arida As-Salam. Tercermin dari masih sedikitnya peserta didik di SMA Arida As-Salam. Adakah yang bisa Anda lakukan untuk membantu promosi sekolah? Kalau memang ada, jelaskan caranya seperti apa. Saya ulangi, saat ini belum banyak orang tua yang mengetahui tentang SMA Arida As-Salam. Tercermin dari masih sedikitnya peserta didik di SMA Arida As-Salam.
Adakah yang bisa Anda lakukan nantinya untuk membantu promosi sekolah? Sekiranya ada, bisa dijelaskan caranya seperti apa? Ada, dengan cara membuat keunggulan. Tunggu dulu Putri, waktunya belum dimulai. Baik, oke, kita langsung dimulai. Silakan Putri. Ada, dengan cara membuat keunggulan sekolah tersebut. Maaf, Miss. Dengan cara membuat keunggulan dan memposting prestasi apa yang didapat dari sekolah tersebut di media sosial. Yang saya punya. Ada lagi, waktunya masih 1 menit 33 detik. Udah, Miss. Oh, baik. Terima kasih Putri, sudah 3 pertanyaan, Mr. Rian. Ya. Baik, terima kasih Putri, Viko dan juga Giaf. Masing-masing dari kandidat sudah menjawab masing-masing pertanyaan yang diberikan. Dari sini insya Allah kita sudah memiliki gambaran kandidat mana yang nanti 1 minggu ke depan akan kembali meyakinkan calon-calon pemilihnya. Masih ada kesempatan ya untuk meyakinkan calon-calon pemilihnya, mungkin tidak dengan forum seperti ini, tapi mungkin bisa dengan bisa dengan pendekatan yang lain. Ya, baik, alhamdulillah sudah selesai di term kedua ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke term ketiga dan saya serahkan kembali untuk selanjutnya dipimpin kembali oleh Miss Emi. Baik, terima kasih Mr. Rian yang sudah memandu sesi 2. Sebelum kita lanjut, boleh berikan tepuk tangan virtual untuk Putri. Baik, boleh ya diberikan untuk Putri. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga calon ketua OSIS SMA Ridal Salam periode 2021-2022 yang sudah menjawab masing-masing 3 pertanyaan di sesi 2. Baik, hadirin, saatnya masuk pada sesi 3, tanya jawab antar calon ketua OSIS. Pada bagian ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, saling bertanya antara calon ketua OSIS nomor urut 3 dan nomor urut 1. Kemudian sesi kedua, calon ketua OSIS nomor urut 1 dan 2. Dan yang terakhir, calon ketua OSIS nomor 2 dan nomor. Sekarang yang pertama, peraturan 1, calon ketua OSIS nomor 3. Calon ketua OSIS nomor 3 bertanya atau memberikan sanggahan seputar hal yang sudah dipaparkan kepada calon ketua OSIS nomor 1. Artinya, Viko boleh bertanya kepada Putri. Waktunya 2 menit. Setelah itu, Putri boleh memberikan sanggahan. Sekarang, Viko sudah siap? Calon ketua OSIS nomor 3? Sudah. Baik. Waktunya masih sama 2 menit untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua OSIS nomor 1 Putri. Putri sudah siap? Siap. Siapnya kurang semangat kayaknya. Putri sudah siap? Insya Allah siap, Miss. Baik. Oke, baik. Waktunya mungkin boleh on cam dulu kali, Miss ya, tetap on cam ya para calon ketua OSIS ya. On cam. Iya. Putri karena sedang terkendala, mohon maaf hadirin tidak bisa menyalakan kameranya. Boleh, Viko, boleh memberikan sanggahan atau pertanyaan kepada Putri. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaan bebas ya, Miss ya?
Betul. Seputar Seputar OSIS. apa yang sudah dipaparkan oleh Putri tadi di awal? Putri, apa yang mendorong kamu, yang memotivasi kamu untuk menjadi atau untuk mencalonkan diri kamu sebagai ketua OSIS? Itu doang. Baik. Silakan dijawab, Putri. Baik, tunggu Viko. Kayaknya Viko udah nggak sabar menunggu jawaban Putri ya. Siap. Putri, sudah jelas pertanyaan dari Viko? Putri. Maaf, tadi putus-putus. Baik, boleh Mau diulang? diulang, Viko? Ya, silakan diulang Viko. Apa yang mendorong Putri atau memotivasi diri Putri untuk mencalonkan diri kamu sebagai kandidat calon ketua OSIS? Sudah Silakan dijawab. terdengar jelas, Putri? Sudah. Baik, silakan dijawab. Tunggu sebentar, Putri. Waktunya 2 menit, Putri, untuk menjawab dimulai dari sekarang. Pertama, menambah pengalaman. Terus yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian. Saya ingin memperluas pertemanan saya dengan ikut organisasi. Terus melatih diri saya untuk lebih bertanggung jawab. Dan melatih diri saya untuk menjadi pemimpin yang baik. Udah, Miss. Waktunya masih 1 menit 5 detik lagi, Putri. Mau ditambahkan hal-hal yang memotivasi Putri untuk menjadi ketua OSIS? Enggak, Miss. Cukup? Iya, cukup. Baik, terima kasih Putri. Sebelum dilanjut, dari Viko nomor urut 3, apakah ada sanggahan yang mau diberikan untuk Putri? Jika ada, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Untuk tanggapan Putri, ya, semoga apa yang memotivasi kamu itu ya tercapai. Semoga emang benar bisa membuat diri kamu lebih mandiri, membuat pengalaman kamu tambah banyak, dan semoga kamu bisa banyak teman lah di dalam organisasi ini. Itu dong, Miss. Baik, terima kasih Viko. Artinya sesama calon saling mendukung ya hadirin ya. Jadi sesama calon saling mendukung. Masya Allah, kita bisa berikan tepuk tangan untuk di sesi pertama ini. Boleh juga ada yang mengirimkan emot hati tadi ya. Boleh, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Viko dan Putri. Baik, selanjutnya calon ketua OSIS nomor 1. Nomor 1 Putri. Ya, Putri masih ada? Masih bisa mendengar dengan jelas Putri? Atau terputus-putus? Masih baik. Masih. Kemudian dengan calon ketua OSIS nomor urut 2. Sudah ada ya, Gief? Suaranya masih terdengar jelas? Iya, Miss. Baik. Masih sama, nanti Putri boleh memberikan pertanyaan kepada Gief, kemudian Gief menjawab, kembali Putri boleh memberikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban yang sudah diberikan oleh Gief. Waktunya tetap 2 menit. Baik. Oke, waktunya sudah siap. Putri sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah. Sudah. Baik, Gief sudah siap menjawab? Sudah. Baik, nanti kalau kurang jelas tolong diinformasikan. Silakan Putri, waktunya 2 menit dari sekarang. Aku yang ngasih pertanyaan, Miss.
Iya, betul. Putri yang memberikan pertanyaan pada GF. Gantian. Ya, silakan Putri. Iya. Apa yang akan kamu lakukan jika salah satu visi atau misi tidak terlaksana? Putri boleh diulang agak pelan sedikit temponya, Putri, terlalu cepat. Iya, Miss. Apa yang akan kamu lakukan jika salah satu visi atau misi tidak terlaksanakan? Sudah cukup, Putri, pertanyaannya? Sudah. Sudah, baik. Jeff, sudah paham dengan apa yang disampaikan Putri? Sudah. Sudah. Baik, waktu menjawab 2 menit dimaksimalkan. Boleh dimulai dari sekarang. Untuk visi dan misi itu kan seperti harapan. Kalau program kerja itu kan hal yang akan saya lakukan. Jadi kalau ada visi misi yang tidak terlaksana, itu saya pasti sudah semampunya melakukan semua visi dan misi saya. Dan jika ada yang tidak terlaksana, berarti itu apa ya? Karena untuk visi dan misi itu saya juga butuh kerjasama dengan seluruh siswa, siswi, dan warga sekolah. Sudah, Miss. Ada lagi, waktunya masih tersisa 56 detik. Yes. Mau ditambahkan? Enggak, Miss. Cukup. Baik, terima kasih, Gief. Silakan Putri untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas apa yang sudah disampaikan Gief. Waktunya masih sama, maksimal 2 menit. Ada Putri? Miss. Baik, Putri tadi sudah mendengar jawaban dari Gief. Sudah. Baik, silakan Putri memberikan tanggapan atau sanggahan boleh atas apa yang sudah disampaikan oleh Gief. Paham? Ya, paham. Baik, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Semoga visi-visi yang kamu buat bisa berhasil dan jika gagal, jangan mudah putus asa. Sudah, Miss. Baik, dikasih semangat sama Putri. Jadi jangan putus asa kalau nanti visi misinya ada yang belum berhasil. Luar biasa, ini juga saling mendukung teman-teman atas apa yang sudah disampaikan. Boleh tepuk tangannya untuk Putri dan Gief. Baik, terima kasih Putri dan Gief. Tapi Gief tetap berada di spotlight karena setelah ini waktunya Gief bersama dengan Viko. Baik, Viko. Tunggu ya. Oh baik, Vikonya sudah di spotlight. Baik, masih sama. Saat ini Gief memberikan pertanyaan kepada Viko. Ya, Gief memberikan pertanyaan kepada Viko. Nanti Viko menjawab, kemudian Gief boleh menyanggah dan atau memberikan tanggapan. Sudah siap Gief dengan pertanyaannya? Sudah. Sudah. Waktunya 2 menit Gief, dimulai dari sekarang. Tadi dari perkenalan Viko, di dalam misi Viko itu ada memfokuskan siswa-siswi SMA Ridal Salam terhadap bakatnya. Itu apa kegiatan yang akan dilakukan agar bisa memfokuskan siswa-siswi SMA Ridal Salam terhadap bakatnya masing-masing. Sudah cukup, Gief? Cukup, Miss. Tunggu, Viko. Tahan dulu. Sudah paham dengan pertanyaannya, Viko? Insya Allah paham, Miss. Insya Allah paham. Waktu menjawabnya 2 menit ya, Viko. Dimaksimalkan 2 menit yang ada. Boleh dimulai dari sekarang. Oke, Gief. Next question. Terima kasih. Untuk
para siswa dan siswi SMA Ridha Salam agar lebih memfokuskan kepada bakatnya, bisa menggunakan bisa ada dengan ekstrakurikuler, entah itu basket atau futsal, seni alat musik, atau dengan berkarya, bisa disalurkan dengan itu doang, dengan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian untuk lebih memfokuskan lagi, untuk jam ekstrakurikuler harus diadakan, mungkin untuk satu ekstrakurikuler seminggu bisa 2 kali atau sekali, agar bisa terfokuskan dan bisa terlaksanakan ekstrakurikuler tersebut. Ada lagi Viko, waktunya masih 55 detik. Untuk para siswa dan siswi SMA Ridho yang saya di dalam misi saya itu ialah menyalurkan bakat, dengan artian apabila ada yang punya bakat yang terpendam atau kita tidak tahu, kan bisa disalurkan dengan mengadakan lomba atau apa, atau dia bisa ikut ekstrakurikuler sesuai kemampuan bakat dia, atau dia bisa menggunakan kesempatannya lah agar bakatnya tersalurkan. Itu doang sih. Sudah cukup, Viko? Baik. Waktunya masih 7 detik lagi, tapi Viko sudah cukup. Terima kasih Viko untuk jawabannya. Gief, silakan memberikan sanggahan atau tanggapan atas jawaban yang sudah diberikan oleh Viko. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Semoga semua bisa membantu teman-teman memfokuskan bakatnya dengan ekstrakurikuler. Tapi kan ada tidak semua bakat orang itu ada di ekstrakurikuler gitu. Ada yang di luar, ada yang mungkin butuh peralatan atau yes kayak gitu. Jadi silakan. Mungkin bisa diperhitungkan jika ada bakat-bakat teman yang lain itu yang membutuhkan hal yang lebih. Dan baik, terima kasih Gief untuk tanggapannya. Ya, Viko, itu ada sanggahan dan masukan dari Gief terhadap misi yang tadi sudah dipaparkan oleh Viko di awal. Terima kasih Gief dan Viko. Teman-teman boleh berikan tepuk tangan kembali untuk Gief dan Viko. Baik. Ya, tepuk tangannya banyak ya, semoga menambah semangat untuk calon ketua OSIS nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Masih ada 2 sesi lagi. Tarik nafas dulu, mukanya jangan tegang-tegang. Ayo tarik nafas dulu, senyum, berikan senyum terbaik untuk hadirin calon pemilih. Nah, senyum terbaiknya diberikan kepada calon pemilih. Siapa tahu dengan senyum-senyum hari ini nanti dan jawaban-jawaban mampu membuat pemilih, oh milih siapa nih, jadi makin bingung kayaknya dari jawaban-jawaban hebatnya ya. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi ketiga. Maaf, sesi keempat. Aduh, berarti tinggal 1 sesi ya. Maaf ya, sesi ketiga sudah selesai tanya jawab, rupanya tidak terasa. Ini sesi terakhir untuk calon ketua OSIS nomor urut 1, 2, dan 3. Ini sesi terakhir, jadi manfaatkan sesi terakhir ini untuk memaparkan hal-hal yang menguatkan teman-teman untuk dipilih menjadi ketua OSIS SMA Ar-Rida Al-Salam periode 2021-2022. Ya, kita langsung saja masuk kepada sesi 4. Penyimpulan. Peraturan, masing-masing calon ketua OSIS menyimpulkan
dan menguatkan argumen. Paham maksudnya? Giev, Viko, dan Putri? Paham. Paham, baik. Teman-teman boleh menyampaikan hal-hal yang menguatkan untuk calon pemilih nantinya memilih. Ya, memilih teman-teman menjadi Ketua OSIS SMA Ar-Rida Al-Salam periode 2021-2022. Kali ini dimulai dari calon Ketua OSIS nomor 1. Putri, masih terdengar jelas? Putri? Putri? Putri, masih terdengar suara kami di sini? Ada Putri? Putri? Oh, Putrinya sepertinya terkendala jaringan, langsung keluar. Boleh kita mulai dulu dari, tunggu dulu, Putrinya masuk lagi teman-teman ternyata. Putri ada? Putri? Putri, bisa dipanggil 3 kali, nanti bisa kita lanjutkan dulu ke nomor urut selanjutnya ya. Putri menyusul. Putri? Putri? Satu kali lagi, Putri. Baik, Putri belum merespon sepertinya. Jadi kita mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Sudah siap? Memberikan simpulan terakhir. Ini adalah penilaian juga untuk calon pemilih yang sudah ada di sini. Sudah siap? Giev? Sudah. Sudahnya kayaknya lemes ya di sesi penyimpulan. Sudah siap, Giev? Sudah, baik. Kalau begitu, Giev, silakan berikan simpulan dan penguatan argumen. Waktunya sama 2 menit. Tolong dimaksimalkan 2 menit terakhir ini ya, Giev ya. Dimaksimalkan 2 menit. Waktu yang kita kira sebentar ternyata kalau berbicara di depan umum rasanya lama ya, 2 menit. Baik, Giev, silakan bisa dimulai dari sekarang. Jika saya terpilih untuk menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha keras dan bertanggung jawab. Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan dan acara yang bisa dilakukan secara online untuk agar tidak setiap hari itu belajar. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan biar tidak terlalu bosan belajar di rumah. Saya juga akan mengaktifkan ekstrakurikuler yang bisa dilakukan dari rumah secara online. Saya akan lebih disiplin dan mengingatkan teman-teman juga untuk lebih disiplin dengan peraturan yang ada. Saya akan membantu teman-teman yang jika ada kesulitan dan belajar atau ada masalah dalam kelas, saya akan membantu dan menyampaikan kepada guru. Saya akan memberi solusi yang bisa saya berikan untuk membantu masalah teman-teman. Waktunya masih ada 35 detik. Iya, silakan, masih mau ditambah. Jika ada keluhan juga dari teman-teman, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Sudah, Miss. Sudah cukup, baik. 15 detik sisa waktunya, tapi Giev merasa sudah cukup. Terima kasih Giev untuk penyimpulannya. Sesi terakhir ini boleh tepuk tangannya kembali, hadirin untuk Giev. Baik, selanjutnya nomor urut 3, Viko. Sudah siap? Putrinya masih belum ada, Miss. Putrinya masih belum ada.
ada. Jadi kita tetap urutkan nomor urut 2, 3, dan 1 ya. Sambil menunggu Putri, jadi Viko dulu. Baik, Viko sudah siap? Ya, Miss. Insya Allah siap ya. Baik, waktunya 2 menit Viko masih sama. Maksimalkan waktu yang ada, dimulai dari sekarang. Oke, bismillah. Apabila saya insya Allah terpilih menjadi Ketua OSIS di SMA Aridal Salam, saya akan membawa nama baik sekolah, terutama untuk bisa diketahui lebih banyak orang, untuk bisa dikenal banyak orang, dan untuk pada intinya untuk mengharumkan nama sekolah. Kemudian apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS, saya akan sedikit menerapkan mungkin program-program unggulan yang nanti insya Allah akan saya laksanakan kalau apabila saya terpilih. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin, sesanggup yang saya bisa untuk memegang amanah, untuk memegang tanggung jawab yang besar dari sekolah, dari Bapak Ibu Guru, untuk bisa menjalankan tugas saya. Dan saya akan berterima kasih sekali untuk para siswa-siswi atau warga sekolah yang apabila nantinya memilih saya, karena nggak akan yang namanya jadi saya kalau nggak ada kalian. Jadi kalau saya keterima menjadi anggota atau saya keterima menjadi Ketua OSIS, saya mohon untuk saling membantu, saling ibaratnya gimana ya, saling menopang gitu. Jadi saling bahu membahu untuk bisa mengharumkan nama sekolah, untuk bisa menjadi siswa yang baik, berbudi pekerti, dan berakhlakul karimah. Itu aja sih, Miss. Baik, terima kasih Viko. Sudah cukup? Sudah? Baik, terima kasih Viko. Boleh teman-teman kembali berikan tepuk tangannya untuk Viko. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Putri sudah bisa merespon. Putri. Putri, bagaimana bisa merespon? Putri. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Putri ada? Putri. Baik, sepertinya Putri belum bisa merespon, mungkin ada kendala jaringan. Putri. Bagaimana Putri? Baik, Mr. Kevin, sepertinya Putri terkendala jaringan. Bagaimana? Bisa dilanjutkan saja? Ya, dilanjut aja, Miss, nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Mister. Ya, mohon maaf hadirin untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 atas nama Putri Fazria Duyanti, sepertinya sedang ada kendala jaringan, jadi belum bisa menyampaikan kesimpulan untuk penguatan. Begitu? Nah, sekarang alhamdulillah keempat sesi sudah dilewati dengan baik oleh seluruh calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS SMA Aridal Salam periode 2021-2022. Demikianlah acara debat calon ketua OSIS SMA Aridal Salam periode 2021-2022. Berikan pilihanmu. Pilihlah karena hati dan prinsip, bukan ajakan teman, bukan juga karena kepopuleran, bukan juga karena pars yang rupawan, tetapi karena niat untuk suatu perubahan. Semoga ketua OSIS yang terpilih nantinya
akan memberikan motivasi dan inovasi untuk kemajuan SMA Ar-Rida Al-Salam yang lebih baik dan berwawasan tinggi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya selaku moderator dalam acara debat Ketua OSIS SMA Ar-Rida Al-Salam periode 2021-2022. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat memilih di hari Senin insya Allah. Jadilah pemilih yang hebat, jadilah pemilih yang cermat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikembalikan ke Nabiha. Terima kasih Miss yang sudah memimpin debat hari ini. Kegiatan debat calon ketua OSIS sudah selesai. Sekali lagi, semoga dengan debat tadi mampu menatapkan hati pada pilihan kita semua. Semangat untuk semua calon ketua OSIS dan jangan lupa gunakan hak pilih kita. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabiha. Terima kasih Nabiha, terima kasih teman-teman. Baik, jangan lupa ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, hari Senin kita melakukan pemilihan ketua OSIS-nya. Untuk siswa akan dilaksanakan saat sesi wali kelas ya, dan pengumumannya nanti ba'da zuhur ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut untuk pengumumannya. Baik, terima kasih semuanya. Silakan meninggalkan meetingnya. Baik, terima kasih.